Serahkan barangnya, lalu layani aku semalam, dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Bos, di depan ada zona terlarang Triple S. Ada sebuah rumah di depan dengan lampu menyala. Mustahil. Kaisar mayat Triple S, Nightingale. Astaga, itu keripik, sial, dan rasa mentimun. Kola, itu kola. Barang-barang ini, aku hanya pernah melihatnya di buku. Haha, pantas saja ini zona terlarang level 3. Ambil, maka semuanya milik kita. HMPH? Astaga, di duniamu, apa manusia benar-benar bisa bertahan? Panas sekali. Suhu permukaan pasti sekitar 50 derajat. Aku akan kering kalau berdiri di sini 5 menit. Ini adalah AC legendaris. Nak, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah dari jalanku. Sepertinya kalian bukan pelangganku. Nightingale, antarkan mereka keluar. Oke, bos. Kekuatan spasial. Nightingale, kau menakuti tamu terhormatku. Ah, bos, bukankah kau bilang untuk mengantar mereka keluar? Nyonya, silakan masuk. Di penginapanku, kau tidak akan kekurangan makanan atau minuman, dan kau bisa tidur nyenyak. Dengan Kaisar Mayat SSS di sini, akankah aku hidup sampai melihat matahari besok? Jika kau khawatir, aku akan menyuruh Kaisar Mayat menari tiang untuk meramaikan suasana. Berani-beraninya kau memperlakukan tamu terhormatku seperti itu? Apa dia ingin mati? Itu Kaisar Mayat Triple S. Tamu terhormat, silakan masuk. Kami dengan senang hati melayanimu. Ini adalah zona terbatas kelas 3S di dalam sana. Di luar, aku bisa mati kapan saja. Di dalam, masih ada kesempatan. Bos, toko kamu keren banget. Mungkin ada pengguna kemampuan S level tinggi yang mendinginkannya. Pengguna kemampuan apa? Aku cuma nyalakan AC. AC, aku pernah baca di buku cerita. Katanya AC tidak butuh kemampuan untuk jalan, dan bisa terus mendingin. Bos, aku boleh makan ini juga? Tentu saja. Kalau kamu datang ke penginapanku, camilan ini gratis sepuasnya. Ini dari sebelum era Kataklisem. Dulu, aku pernah lihat pemimpin pemukiman memakannya dari jauh, tak pernah kusangka seumur hidupku aku benar-benar bisa mencobanya. Astaga, ada apa ini? Auranya melonjak drastis. Level 4, bukan? Kok dia jadi pengguna kemampuan level 5? Enak, kenapa aku tidak naik level? Aku benar-benar naik ke level 5. Bagaimana mungkin? Sistem, ada apa dengan barang ini? Lalu kenapa tidak berpengaruh padaku? Peningkatan ini hanya untuk tamu. Sebagai pemilik penginapan, tidak ada efeknya untukmu. Kamu hanya bisa dapat keuntungan dari kompensasi yang dibayar tamu. Kamu ngapain? Aku tidak jual diri. Cantik, barangku nggak gratis, loh. Kaisar Mayat ingin membunuhku. Aku nggak bisa melawan sama sekali, dan bosnya juga cukup ganteng. Kalau dia, aku tidak keberatan. Bos, pelan-pelan ya, aku takut sakit. Apa yang kamu pikirkan? Maksudku, membayar makanan itu sudah sewajarnya. Sial, kamu tidak berencana makan gratis, kan? Nightingale menghalangi pintu. Apa-apaan? Setidaknya kamu adalah manusia super. Yang kamu punya hanya beberapa batu jelek. Kali ini aku pergi terburu-buru. Aku hanya punya beberapa inti kristal. Kalau itu tidak cukup, aku juga bisa. Ding, mendeteksi barang khusus yang mengandung energi. Selamat Tuan, Anda mendapatkan 3 inti kristal zombie, level 1, 1 inti kristal level 2. Efek barang, setelah Tuan mengonsumsi inti kristal, Anda dapat diperkuat. Ada peluang 0,1% untuk berhasil diperkuat, mendapatkan kemampuan khusus. Peluang 99,9% gagal. Mati karena ledakan. Sistem, kamu bajingan. Peringatan ramah, Tuan sedang dalam mode tak terkalahkan, yang menghilangkan risiko ledakan. Sistem, kenapa tidak bilang dari tadi? Menggunakan 3 inti kristal zombie level 1. Kebangkitan gagal. Sepertinya kuantitas memang penting. Aku tahu. Kamu mengujiku, bos. Semua petinggi di pemukiman seperti ini. Aku sudah melihat semuanya.
Sial, kamu mengujiku dengan ini? Ini bisnis resmi, sial, kalau tidak punya uang, pulang dan ambil, kami tidak menerima ini. Bos, kamu bukan suka cowok, kan? Omong kosong, aku suka yang begini, wanita dewasa dan menarik. Saat kamu pulang kali ini, bisakah kamu bantu promosikan penginapanku? Usahakan bawa lebih banyak pelanggan. Jangan khawatir, aku tidak akan minta gratis, aku akan beri kamu komisi. Orang-orang di pemukiman itu campur aduk. Hanya tuan kota yang kukenal adalah penjahat yang merampas dengan paksa. Jika dia tahu tentang penginapan, pasti dia akan mengirim orang untuk mengambilnya. Jangan khawatir, promosikan saja. Aku akan terima siapapun, kalau inti kristal tidak cukup, aku juga terima emas dan berlian. Aku perlu uang untuk upgrade penginapan. Perlu menyiapkan berbagai bahan. Jangan sampai tamu dari berbagai alam meremehkan kita. Ini adalah Heart of Africa. Ku dengar nilainya tinggi sebelum kiamat. Setelah kiamat, menjadi tidak berharga. Kupikir itu cantik, jadi kupakai. Bos, jika kamu menginginkannya, ini, Heart of Africa, akan kuberikan padamu. Apa-apaan? Heart of Africa? Hati Afrika ini tidak berharga di sini. Tapi di bintang biru, itu adalah harta yang tak ternilai. Ini untukmu. Mungkinkah ini? Kola, Lihat dirimu, bertingkah seperti belum pernah melihat apapun. Jika kau bantu aku menarik pelanggan, lain kali kau datang ke penginapanku, tagihannya akan menjadi tanggunganku. setuju, aku akan panggil orang sekarang. Tapi bos, kau harus bersiap. Penguasa kota tidak hanya keji, dia juga sangat kuat. Dia seorang psikis level 9, setara dengan Kaisar Zombie 3S. Psikis level 9 sekuat itu, dia pasti punya banyak stok, kan? Mungkin aku bisa dapatkan darinya bahan yang kubutuhkan untuk upgrade penginapan. Kau fokus saja pada promosi. Nightingale, jaga toko untukku, jika ada yang datang, layani saja, aku perlu ambil beberapa perlengkapan. Sistem, kembalikan aku ke bintang biru. Bos, ini adalah kota dari sebelum era malapetaka. Kau tetap di dalam penginapan dan jaga baik-baik, jangan keluar tanpa izinku, jika ada tamu datang, layani mereka dengan baik, jangan menyakiti orang. Bos, apa kau terima ini? Aku tidak menerima sampah di sini. Keluar, jangan halangi bisnisku. Baik, hati Afrika, tidak khawatir soal cari pembeli. Hahaha, nak, jika ini benar-benar hati Afrika, akan kuberikan kiosku. Astaga, ini benar-benar hati Afrika sialan, bagaimana kau mendapatkannya? Jangan tanya caranya. Mau atau tidak? Ya, 300 juta dolar, mau jual? Setuju? Aku kebayaran, kau bahkan tidak tawar-menawar. Transfer uangnya. Anak muda, 300 juta bukan jumlah kecil. Aku tidak punya cash sebanyak itu sekarang. Bagaimana kalau kukirim seseorang ke tempatmu untuk urus transaksi? Jalan administrasi 88. Aku akan menunggu di penginapan. Harimau, kita punya domba gemuk besar. 300 juta. Aku tidak perlu khawatir soal uang untuk sementara. Selanjutnya, aku fokus dapatkan hadiah, dan meningkatkan kekuatanku. Alam tanah tandus memiliki barang bagus seperti inti kristal yang bisa membangkitkan kekuatan psikisku. Aku bahkan tak bisa bayangkan jika alam kultivasi terhubung, betapa menariknya itu. Anak muda, kau sungguh beruntung. Kau berhasil mendapatkan harta seperti hati Afrika. Kau yang dikirim Bos Zhang untuk bertransaksi? Jika kau tahu yang baik, serahkan hati Afrika. Di mana uangnya? Bayar di tempat? Kau bodoh, Tuan Hu datang untuk memberimu uang. Bos, apakah ini semua tamu kita? Hei, kau beruntung dengan para wanita, nak. HMPH. Kusarankan kau jangan masuk. Enyahlah, bahkan tidak bisa melindungi wanitamu sendiri, sampah tak berguna, kau tidak layak bicara padaku. Lakukan, temukan Heart of Africa, dan bawakan padaku. Jika dia tidak bekerja sama, patahkan lengan dan kakinya. Lepaskan. Lepaskan dia. Aduh, gadis ini galak. Aku suka yang garang.
Orang terakhir yang berani menantangku pasti sekarang sudah SD. Kau bisa mati duluan. Ada apa? Monster, kalian semua monster. Tamu terdeteksi. Menyerang tuan rumah. Aturan otoritas absolut terpicu. Masih berani main-main di wilayahku? Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Sistem, lemparkan mereka semua ke dimensi gurun. Bersihkan sedikit. Kita akan terhubung kembali. Layani tamu di dimensi gurun. Di mana penginapan yang kamu sebutkan? Tidak ada apa-apa di sini selain zombie. Hanya zombie. Tidak ada sama sekali. Tidak, aku ingat dengan jelas. Itu tepat di sini. Bagaimana bisa hilang? Kesabaranku semakin menipis. Aku tidak melihat penginapan apapun. Aku akan membuatmu menyesal lahir. Bagaimana mungkin tidak di sini? Pasti di sini. Waktunya habis. Nightingale, buka pintu untuk tamu. Kali ini kita punya banyak tamu, kita akan kaya. Ternyata benar ada penginapan di sini. Zona terlarang ini. Aku sudah ke sini berkali-kali. Kenapa aku tidak pernah melihat kesempatan seperti ini? Siapa sangka, di hidupku, aku bisa makan makanan lezat seperti ini. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Ya ampun. Di zona terlarang untuk manusia ini, ternyata ada surga seperti ini. Jika aku bisa mencicipinya, aku rela mati. Apa yang kamu pikirkan? Tuan Luo dan 3 tetua. Ada di sini semua. Tidak ada bagian untukmu. Bos, maaf. Mereka tetap datang juga. Sepertinya para tamu ini tidak ramah. Nightingale, pergi dan bawa mereka masuk. Berani menyentuh tamuku, pasti bosan hidup. Bos, keempat orang itu semuanya, pengguna kemampuan level 9, 1 atau 2 aku bisa tangani, tapi 4 sekaligus, aku cuma bisa lari menyelamatkan diri. Bahkan kamu tidak bisa kalahkan mereka. Orang yang bahkan belum membangunkan kemampuannya, sampah. Keluarlah dan berlutut sekarang. Jika aku sedang baik hati, mungkin aku akan membiarkanmu, tubuhmu utuh. Kalau berani, ke sini. Dia berani menantangku, bosan hidup. Kukira kamu hebat. Pengguna kemampuan level 9, cuma itu, ayahmu di sini, serang saja. Kalau bisa, bunuh aku. Saat aku menyerang bos tadi, bos tampak seperti orang biasa, tapi kekuatannya pasti tak terduga. Di hadapannya, keempat ini pasti seperti semut. Ah? Ayo, bos. Aku tidak bisa menghadapi mereka berempat. Demi penginapan kita berjalan normal, tolong turun tangan dan usir mereka. Sial, Nightingale, kamu mengecohku. Kali ini kita benar-benar mati. Pantasan bos, di saat seperti ini, dia masih ingin tidur siang. Kekuatannya seberapa tinggi? Tuan Luo, orang ini tidak ada fluktuasi kemampuan. Dia orang biasa saja. Kenapa kamu mundur? Wanita di penginapan itu adalah Kaisar Mayat Nightingale. Dia sangat kuat. Jika dia ingin pergi, kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tadi, Kaisar Mayat memanggilnya bos. Pikirkan, seseorang yang bisa menaklukkan Kaisar Mayat. Apakah mungkin dia orang biasa? Apa yang dikatakan Tuan Luo masuk akal. Ini pasti jebakan. Dia hanya menunggu kita memakan umpan. Kamu pikir kita bodoh? Jebakan yang begitu jelas. Dan kita tidak akan sadar? Jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin bisa menyelamatkan nyawa sialanmu. Tuan Luo bertindak sendiri, pemilik penginapan ini pasti mati hari ini. Kenapa dia tidak mengikuti aturan? Nightingale, tolong, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Tidak baik, bos dalam bahaya. Burung bulbul, kamu akhirnya keluar. Bos, kenapa kamu tidak bertarung? Biasanya, orang-orang itu seharusnya bukan tandinganmu. Kukira kamu tangguh. Ternyata, kamu hanya pengecut, bersembunyi di balik seorang wanita.
Pengecut, kalau kamu punya nyali, jangan sembunyi di balik wanita. Keluar dan lawan aku secara adil. Lawan kamu? Siapa yang mau bertarung? Kamu pikir aku bodoh? Dia terlihat seperti orang biasa. Apa kartu asmu, Kaisar Mayat Burung Bulbul? Dengan kami berempat, dia tidak bisa melindungimu sendirian. Mana sikap sombongmu sekarang? Kenapa dia mendadak? Bos, aku akan menahan mereka. Kamu kembali ke penginapan. Api memenuhi langit hanya dengan lambaian tangannya. Orang di dunia gurun ini sekuat ini, mengalahkanku mudah bagi mereka. Lalu dunia tingkat lebih tinggi pasti menakutkan. Kalau aku bisa kembali, aku bersumpah, aku akan balas dendam pada burung bulbul itu. Sebelum aku mendapatkan kekuatan yang cukup, aku tidak akan pernah keluar dari penginapan itu lagi. Dia lari. Oh tidak, kartu asnya bukan burung bulbul. Penginapan itu sendiri adalah kartu trufnya. Dia pasti mencoba masuk kembali. Jangan biarkan dia mendahului kita. Lawanmu adalah aku. Burung bulbul, kamu kuat, tidak diragukan lagi. Tapi kamu tidak bisa menghadapi kami berempat. Kalau kamu tahu mana yang baik untukmu, minggirlah. Aku hanya ingin pengecut itu. Kamu mau lewat? Kamu harus lewati mayatku dulu. Tuan Luo, kami akan menahan Kaisar Mayat. Kamu tangkap anak itu. Kita tidak boleh biarkan dia kembali ke penginapan. Aku mati. Anak ini benar-benar seperti orang biasa. Katakan padaku, bagaimana cara masuk ke penginapan? Silakan bunuh aku kalau bisa. Kamu pikir aku tidak akan? Kalau begitu bunuh aku, orang tuaku sudah tiada, pacarku selingkuh, aku sudah tidak ingin hidup lagi, bunuh aku. Kalian tidak akan pernah masuk. Lepaskan dia. Burung bulbul, jangan khawatir tentang aku, kamu pergi, aku membebaskanmu. Serahkan penginapannya, dan aku akan ampuni hidupmu. Jika tidak, Tuan penguasa kota, tolong lepaskan bosnya. kesabaranku habis. Katakan padaku dalam 3 detik, di mana pintu keluarnya, atau jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. 3, Jangan ganggu dia. 2. Waktunya habis. Karena kamu menolak bekerja sama, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Ini semua salahku. Aku yang membawa orang-orang ini ke sini. Aku yang menyebabkan bos terbunuh. Tuan Luo datang sendiri. Pemilik penginapan akan dibakar menjadi abu. Hanya itu? Di mana keangkuhanmu sekarang? Kukira kau punya kemampuan. Apa aku sudah mati? Apa ini alam baka? Tidak berguna. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Silakan jika kau punya nyali. Anak muda. Akhirnya aku mengerti, mengapa kau terus memprovokasiku. Jika aku benar-benar menyentuhmu, aku khawatir penginapan ini akan benar-benar tidak akan kudapatkan di hidup ini. Jika tidak salah, kaulah kunci untuk masuk ke penginapan ini, kan? Hehe, ternyata aku benar, dari awal hingga akhir. Aku telah dibodohi olehmu, kau sampah. Kau hanya orang biasa tanpa kekuatan. Aku akan mengingat penghinaan hari ini. Setelah aku benar-benar memiliki penginapan ini, aku akan membuatmu, kau tidak berguna, menyesal dilahirkan ke dunia ini. Aku masuk. Penginapan ini akhirnya menjadi milikku. Kau tampaknya sudah masuk. Dan kau menyerangku. Apa maksudmu? Kau pintar. Kau benar. Jika kau bunuh aku, kau tidak akan pernah masuk. Dan aku benar-benar kunci penginapan ini. Apa yang ingin kau katakan? Tapi kesalahan terbesarmu adalah masuk ke sini bersamaku. Di dalam penginapan ini, aku adalah dewa. Mengerti? Orang tak berguna sepertimu, bahkan tanpa kekuatan. Kaisar Mayat Nightingale adalah kartu truf terbesarmu, kan? Tanpa dia, apa yang bisa kau lakukan? Kalau begitu coba saja. HMPH, semua tipuan belaka. Jika kau punya nyali, sudah dari tadi kau bertindak. Kenapa menunggu sampai sekarang? Kau tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau mendengar. Beberapa orang memang mencari maut, aku menjalankan bisnis, aku percaya mencari uang dengan damai. Bukankah lebih baik jika kita semua rukun? Kenapa harus selalu tentang pertarungan? Pecundang sepertimu, kau tidak layak. Membunuhmu semudah menginjak semut.
Jadi tidak ada kesepakatan, ya? Mendeteksi tamu menyerang Tuan, mengaktifkan aturan otoritas absolut. Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan padaku? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu harus memulai pertengkaran, puas sekarang. Apa yang kau lakukan padaku? Sudah kubilang, di penginapan ini, aku adalah dewa. Psikis level 9, dan kau bahkan tidak punya cincin penyimpanan, sepertinya dimensi gurun ini tidak semaju yang kukira. Sistem, hancurkan dia. Ah, Tuan Luo dibunuh oleh orang tak berguna itu. Ayo keluar dari sini. Apa-apaan ini? Dia hanya orang tak berguna, yang bahkan belum membangkitkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa membunuh Tuan Luo? Astaga. Itu adalah Tuan Luo, seorang psikis level 9 sejati. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan seseorang, dia seharusnya tidak dikalahkan semudah itu. Pemilik penginapan ini, siapa sebenarnya dia? Sangat kuat. Bos, luar biasa. Terdeteksi fluktuasi energi khusus. Selamat, Tuan, mendapatkan 5 kristal zombie level 9, 5 kristal zombie level 8, dan 1 kristal zombie level 7. Cukup untuk memenuhi persyaratan upgrade penginapan. Upgrade sekarang. Upgrade sekarang. Aku penasaran dimensi apa yang akan terbuka setelah upgrade. Peningkatan penginapan berhasil. Menghubungkan ke alam monster. Proses ini akan memakan waktu 3 jam. Dalam radius 500 meter dari penginapan, tuan rumah dapat menikmati kekebalan. Dalam radius 500 meter, kita juga kebal. Bagus, dengan begitu, aku bisa lebih aman menjelajahi alam lain. Ya ampun, sebuah bangunan menjulang dari tanah. Bos ini pengguna kemampuan ruang. Sangat kuat. Inikah kekuatan bos? Jangan gugup, semuanya. Aku pemilik penginapan ini. Kami buka untuk bisnis sekarang. Selama kalian datang untuk berbelanja dengan jujur, kalian dipersilakan, dan aku jamin keamanan kalian. Tapi jika kalian datang untuk membuat masalah, Tuan Luo lah akibatnya. Bos, Anda terlalu baik. Kami orang yang jujur dan taat hukum. Kami tidak akan melanggar aturan. Senang mendengarnya. Nightingale, layani para tamu. Selamat datang di penginapan. Para tamu terhormat, silakan masuk. Astaga, Kaisar Mayit yang menyambut? Aduh, aku berhasil. Tak pernah kusangka suatu hari aku akan dihormati oleh Kaisar Mayit. Silakan masuk. Ini Chola. Astaga, ini benar-benar Chola. Aku belum pernah melihat Chola asli seumur hidupku. Lihat kamu belum pernah melihat dunia. Ini stik pedas. Aku cuma dengar kakekku bilang dia pernah memakannya. Dia memakannya waktu kecil. Aku dengar benda ini 10.000 kali lebih enak dari semua makanan sekarang. Enak banget. Aku belum pernah merasakan seenak ini seumur hidupku. Masa sih, barang berharga seperti ini harus kusimpan? Bawa pulang sebagai pusaka keluarga. Kamu yang baik, karena kamu sudah makan, kamu harus bayar sesuai, itu aturannya. Aku cuma punya beberapa kristal. Nilainya lumayan. Tidak tahu apakah cukup. Cukup. Dengan kristal sebanyak ini, aku tidak percaya keberuntunganku seburuk itu sampai aku masih tidak bisa membangkitkan kemampuan. Menggunakan kristal level 1. Berhasil. Gagal membangkitkan. Memicu otoritas kekebalan. Penalti kegagalan ini dibatalkan.
gagal membangkitkan. Selamat, Tuan. Berhasil membangkitkan kemampuan tipe waktu. Aku akhirnya membangkitkan kemampuan. Kemampuan tipe waktu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Biayanya terlalu tinggi. Dengan laju ini, aku hanya bisa melakukannya satu kali lagi, dan aku akan kehabisan tenaga. Bos, kamu telah membangkitkan kemampuan tipe waktu. Wow, itu luar biasa. Maksudku, mengendalikan waktu. Ini hanya kemampuan tipe waktu. Omong-omong, bagaimana cara meningkatkan level kemampuanku? Itu mudah. Bos, kamu baru saja bangkit, jadi kamu saat ini seorang pembangkit level 1, cukup gunakan inti kristal dengan level yang sesuai. Namun Apa? energi inti kristal tidak stabil. Menggunakannya secara langsung memiliki risiko besar. Jika gagal, aku khawatir. Hanya itu yang kamu khawatirkan? Itu bukan apa-apa. Ini adalah inti kristal level 9, seharusnya berguna juga untukmu. Anggap ini sebagai bonus kecil. Sedangkan untukmu, aku berjanji padamu sebelumnya, hari ini semua pengeluaranmu aku yang tanggung. Hahaha. Portal alam monster berhasil terhubung. Tamu dari alam yang berbeda sekarang bisa datang ke penginapan melalui portal. Jika tuan rumah ingin mengunjungi alam lain, mereka perlu mengganti portal secara manual. Terdeteksi seorang tamu masuk melalui portal alam monster. Harap bersiap untuk menerima mereka. Alam monster. Aku penasaran tamu seperti apa yang akan datang. Seorang gadis bertelinga kucing. Seorang putri duyung. Ya ampun. Bukankah karakter seperti ini hanya ada di novel? Bagaimana mereka bisa muncul di depanku? Cantik sekali. Andai aku bisa menyentuhnya, aku akan mati bahagia. Wow, Si Yue, lihat semua orang ini. Apa yang mereka makan? Baunya enak sekali. Selamat datang di penginapanku, kalian berdua. Aku pemilik penginapan ini. Si Yue, putri dari klan laut, memberi salam padamu, Tuan. Wow, enak sekali. Di klanku dulu, aku tidak pernah makan seenak ini. Ya ampun, rasanya begitu kuat. Bahkan lebih enak dari daging macan tutul bayangan. Ini terlalu enak. Nektar dan ambrosia tidak bisa dibandingkan dengan satu gigitan ini. Bos, masih ada lagi? Enak sekali. Aku mau lagi. Mau lagi? Bayar dulu. Imbalan diberikan, dan makanan jadi milikmu. Bayar? Uang apa? Kita harus memberi imbalan? Di klan kami tidak pernah harus bayar untuk makanan. Astaga, mau gratisan? Yeying, tutup pintunya. Bayar untuk makananmu. Itu memang sudah seharusnya. Kamu baru saja makan semua camilan itu dan kamu tidak memberi apa-apa. Kamu mau gratis? Tidak mungkin. Tapi aku tidak punya uang. Di sukuku, makan tidak perlu membayar. Orang tuaku menyiapkan berbagai daging buruan untukku setiap hari. Aku tidak peduli dengan sukumu. Selama kamu di sini, kamu harus bayar. Bos, aku dan kakakku Lingxi perjalanan kali ini hanya untuk piknik dan mendaki, jadi kami tidak membawa barang berharga apapun, tapi sebagai putri suku laut, kami masih punya banyak barang berharga di rumah bos. Bisakah kau biarkan kami pulang untuk mengambilnya? Tidak, siapa tahu kalian begitu pergi akan kabur. Aku tidak setuju. Bos, sebagai putri suku laut dan Lingxi adalah putri suku telinga kucing. Jika kami tidak kembali sehari, para tetua suku, kami akan sangat khawatir. 10 hari tidak kembali. Aku khawatir itu tidak bisa. Aku tidak bernegosiasi. Aku memberitahumu, ini tidak bisa ditawar. Lalu apa yang kamu mau? Aku tidak punya uang tapi kamu bisa ambil nyawaku. Tidak punya uang ya tinggallah, dan bekerja untukku 10 hari untuk melunasi hutang. Setelah 10 hari, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Manusia binatang tidak pernah menjadi budak. Sudah kuduga jadi tidak jadi, ya? Huh.
Kecuali kamu sediakan makan dan tempat tinggal. Biar saya perjelas dulu. Selama jam kerja, semua ini adalah untuk tamu dulu. Baru setelah tamu pergi, di waktu senggang saya akan dengan hemat memberimu sedikit kredit. Saat ini, kamu bekerja untuk melunasi utangmu. Jika kamu tidak bisa tutup mulut, kamu tidak akan pernah meninggalkan penginapan ini. Stik pedas ini terlalu pedas. Ada air? Cepat beri aku air. Kamu juga punya keahlian ini? Bagaimana kalau pertimbangkan untuk tinggal membantu juga? Aku bisa bayar kamu. Lingxi melakukan kesalahan. Sebagai kakak perempuannya, aku tentu harus tinggal dan merawatnya. Namun, aku bertunangan dengan klan naga. Pernikahan dalam beberapa hari lagi. Jika aku tidak kembali dalam 10 hari, klan naga mungkin akan mencari. Klan naga? Di duniamu, ada naga? Mungkinkah dunia ini tidak memiliki naga? Mereka berada di puncak skala kekuatan. Dibandingkan dengan yang kuat di duniamu, siapa yang lebih kuat? Kekuatannya hanya level menengah ke bawah. Naga manapun dari klan naga bisa dengan mudah menghancurkannya. Aku memikirkanmu, bos. Bagaimana kalau biarkan aku kembali dulu untuk memberitahu mereka, untuk menghindari kesalahpahaman? Baiklah, kalau begitu kembalilah dan beritahu mereka. Saat aku berbisnis, yang paling aku hargai adalah harmoni membawa kekayaan. Aku tidak suka berkelahi dan membunuh. Siapa yang berani menyakiti tunanganku? Naga datang, naga datang. Bahan upgrade terdeteksi. Harap kumpulkan 3 bola naga untuk meningkatkan penginapan. Peningkatan membuka bidang baru. See you, serangga terkutuk inilah yang menjebakmu di sini, begitu? Tidak, Aurui, kamu salah paham. Tidak ada salah paham. Tahu kau putri dari klan laut, dan bertunangan denganku. Mereka masih berani mengurungmu. Di sini, serangga-serangga ini, sialan mereka. Bos, dia terlalu kuat, aku mungkin tidak bisa menahannya. Bos, kau? Tidak. Bos? Wow, apakah bos ini masih tidur atau apa? Kenapa dia berani menahan napas naga secara langsung? Aurui, kamu salah paham padanya. Sialan manusia ikan, kau akan mengkhianati klan naga untuk melindungi semut ini? Seekor semut berani menghalangi napas naga, melampaui batas. Mendeteksi tamu menyerang tuan rumah. Memicu otoritas absolut. Bagaimana mungkin? Dia berhasil ditundukkan. Bagaimana mungkin? Bos sangat kuat. Dia melakukannya dengan mudah. Dia menekan Aurui dalam. Bagaimana dia melakukannya? Aku bahkan tidak melihat dia bergerak. Bos itu keren banget. Mungkin mengikuti bos selamanya. Lebih berpotensi daripada aku pergi ke dimensi gurun. Untuk menjadi kaisar mayat. Bos itu sangat tampan. Aku perlu mencari cara untuk tetap di sisinya selamanya. Semut, lepaskan tangan kotormu dariku. Oh, bahkan sekarang, masih bicara keras? Katanya naga sangat sombong. Sepertinya itu benar. Tapi aku tidak mengerti. Aku sudah menjepitmu. Apa yang bisa dibanggakan? Tempat ini terlalu sempit. Aku mengecilkan tubuhku untuk masuk. Kau menangkapku lengah. Aku tidak terima ini. Kalau kamu berani, lepaskan aku. Kita akan bertarung lagi di tempat terbuka. Aku tidak peduli kau terima atau tidak. Karena kau berani menyerangku, sebaiknya kau siap untuk apapun. Aku belum pernah makan daging naga sebelumnya. Penasaran apakah rasanya enak? Haruskah aku merebusnya? Atau mengukusnya? Harus? Bos, Aurui yang salah duluan. Dia harus dihukum. Tapi dia tetaplah seekor naga. Saya sarankan, bos, lebih baik jangan membunuhnya. Bos, apa yang dikatakan kakakku masuk akal. Naga adalah yang paling tidak masuk akal. Dan mereka sangat melindungi sesama. Ada banyak sekali naga yang lebih kuat darinya. Jika kau menyakitinya, para naga tidak akan membiarkannya. Kalian berdua ada benarnya, tapi aku tidak mau mendengarnya. Dat, sistem, potong dan masak untukku. Jangan sungkan. Makan, makan, makan. Ku dengar ini yang paling bergizi. Wah,
Kenyal dan menyegarkan, enak rasanya. Ya ampun, levelku sepertinya sudah tembus. Level 10. Tidak, masih naik. Level 12. Ini malaikat. Bagaimana bisa? Bukan malaikat, lihat sayapnya. Merah darah, dia malaikat darah bersayap 2. Bos, aku naik level. Aku merasa, saat ini, mudah membunuh 10 diriku yang dulu. Bagus, teruslah bekerja denganku, kamu akan dapat banyak keuntungan. Aku level 9, ya ampun. Terima kasih, bos, karena telah membuatku mencapai pengguna kemampuan level 9. Tentu. Kamu cukup baik beberapa kali terakhir ini, hadiah kecil pantas kamu dapatkan. Kelihatannya enak sekali. Lingxi, jangan konyol. Aku tahu, aku hanya tergoda, oke, bukannya aku benar-benar memakannya. Kakak, kamu luar biasa. Bos, saran saya adalah mencari cara yang baik untuk menghadapi murka klan naga, mereka akan segera tiba. Kita akan hadapi saat itu tiba. Apa yang perlu ditakutkan? Aku menyambut mereka kapanpun. Jika mereka tidak datang, aku akan kecewa. Mereka tidak datang. Bos, jangan khawatir. Jika naga lain seperti itu muncul, aku bisa menghalanginya untukmu. Bos, bagaimana kamu mendapatkan kebiasaan buruk arogansi dari para naga? Itu daging naga. Aku ingin mencicipinya. Kamu tahu itu daging naga. Kamu mampu membelinya? Kamu ingin memakannya? Mimpi saja. Semua ini dimulai karena aku. Aku tidak bisa membiarkan bos dalam masalah, aku harus kembali ke kediaman klan laut, dan memohon belas kasihan ayahku. Jika ayahku bersedia membantu bos, mungkin masih ada kesempatan, bos. Tolong izinkan aku kembali ke duniaku sendiri. Aku akan kembali ke klan laut dan memohon kepada ayahku. Jika dia bersedia mendukungmu, mungkin ada secercah harapan. Lingxi, bukankah naga ini tunangan kakakmu? Kenapa setelah aku membunuhnya kakakmu masih begitu perhatian padaku? Bukankah seharusnya dia membenciku? Bukankah seharusnya dia berharap para naga membalas dan membunuhku? Karena pertunangan kakakku dipaksakan oleh para naga. Begitu ya? Di dunia kita, naga-naga sangat kuat, jadi mereka bertindak sangat sombong. Pada dasarnya, kalau mereka suka putri dari klan manapun, mereka langsung memaksanya menikah dengan mereka. Apa mereka tidak bisa menolak? Menolak? Klan yang menolak? Mereka semua jadi pupuk tanah. Bos, jangan bilang kau pikir dengan mengalahkan Aurui kau bisa santai. Dengan bantuanku, mereka semua jadi lebih kuat. Meski begitu, mereka tidak bisa melawan para naga. Kekuatan Aurui hanya dianggap di bawah rata-rata di antara naga. Masih banyak yang lebih kuat darinya. Dan sebagai tambahan, para naga memiliki naga suci. Itu naga suci. 10.000 Aurui digabung tidak akan cukup untuk satu cakaran naga suci. Sekuat itu. Tingkat kekuatan ini jauh di atas level tanah buang. Bahkan setelah peningkatan baruku, aku hampir tidak bisa menangani naga yang baru kita lihat. Bos, bukankah sebaiknya kita lari? Mereka terlalu kuat. Mundur strategis tidak memalukan. Hahaha, tenang, aku di sini. Langit tidak akan runtuh, kalau naga suci itu tidak muncul. Baik, kalau dia muncul dan bersikap sopan, tidak masalah. Tapi kalau dia menunjukkan taringnya, maka akan kujadikan dia makan malam. Jangan tegang semua, makan dan minum seperti biasa saja, Ami. Aurui sudah mati. Mati di wilayah klan laut. Bagus. Sudah lebih dari 5.000 tahun sejak ras manapun berani menyerang naga, mungkin kita sudah terlalu lama pergi, dan makhluk dunia ini telah melupakan ketakutan akan kekuasaan naga. Pergi beritahu naga suci. Mintalah dia memimpin kita dengan kekuatan penuh. Kita akan mencabik-cabik pembunuh Aurui dan menggiling tulangnya menjadi debu.
Apakah semua yang kamu katakan itu benar? Aurwi berada di penginapan itu, dan pemiliknya membunuhnya? Ya, aku mencoba menghentikannya, tapi tidak berguna. Jelas, pemilik penginapan itu sepertinya tidak takut pada naga. MPH, tidak takut pada naga? Menurutku dia hanya bodoh dan gegabah. Si Yue, saat para naga tahu tentang kematian Aurwi, mereka pasti akan membalas dendam. Saat itu, di penginapan itu, semua orang mungkin akan mati. Jika para naga datang menanyaimu, katakan yang sebenarnya, bahkan di saat kritis, tuntun mereka ke sana. Ayah, aku ada di sana saat itu. Itu Aurwi yang, tanpa mempedulikan benar salah, langsung menyerang. Pemilik penginapan hanya membela diri. Siapa sangka bahwa level kekuatan mereka sangat tidak seimbang, berujung pada hasil ini. Bajingan, itu klan naga. Mungkinkah klan naga salah? Si Yue, sebagai putri klan laut, kamu harus mengutamakan klan laut, dan jangan bertindak impulsif. Aku tidak mendiskusikan ini denganmu, aku memberitahumu. Ayah, sekarang Aurwi sudah mati, pertunangan antara klan laut kita dan para naga secara otomatis batal, mengapa kita masih harus merendah dan menjadi anjing mereka? Si Yue, kamu sudah dewasa, sayapmu sudah kuat sekarang, dan kamu berani melawan ayahmu. Cukup. Sebelum para naga mengurus penginapan itu, kamu akan tinggal di kamarmu. Ayah, kita tidak bisa memprovokasi para naga, dan pemilik penginapan itu bahkan lebih misterius dan kuat, kita juga tidak bisa memprovokasi dia. Seret dia pergi. Aku tidak ingin melihatnya untuk sementara. Mungkin, aku bisa menggunakan kenalan Shue dengannya sebagai kesempatan untuk memancingnya keluar dan membunuhnya. Buat kesan baik di depan naga suci. Mungkin aku akan mendapat perkenanan naga suci, siapa tahu? Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kamilan, Anda bisa minta staf kami untuk mengambilnya. Jika Anda butuh kamar, daftar pada saya. Si Yu mengirim seorang bawahan untuk memberitahu pemilik penginapan di Danau Bintang Bulan. Klan Laut telah menyiapkan persediaan untuk mendukung penginapan. Pemilik penginapan diharapkan pergi dan menerimanya. Kenapa mereka tidak mengantarkannya ke sini? Kenapa saya harus pergi sendiri? Bos, Anda mungkin belum tahu. Daerah ini milik klan naga. Jika klan laut mengirim pasukan besar ke sini gegabah, bisa dengan mudah memicu perang antara kedua klan. Begitu ya? Baiklah, saya mengerti. Kamu bisa kembali sekarang. Si Yue ini cukup baik. Dia benar-benar berhasil mendapatkan bala bantuan. Lingxi, lihatlah sapu tangan ini. Kau mengenalinya? Ini sapu tangan kakak Si Yue. Bagaimana kau mendapatkannya? Seorang tamu baru saja datang dan bilang Si Yue kembali ke klan laut dan berhasil mendapatkan beberapa persediaan. Dia menyuruh kita pergi ke Danau Bintang Bulan. Bagus, aku akhirnya bisa bertemu kakak Si Yue lagi. Bos, ayo cepat pergi. Mungkinkah ini tipu muslihat musuh? Tidak mungkin. Klan naga itu sombong. Mereka meremehkan tipu daya seperti itu. Mereka menangani sesuatu secara langsung dan terus terang. Mereka menghancurkan dengan kekuatan mutlak. Kalau begitu, ayo pergi. Apa yang akan dilakukan bos? Kenapa dia pergi sendirian tanpa memberitahu kita? Bos meninggalkan penginapan. Aku khawatir dia mungkin dalam bahaya. Aku akan mengikutinya. Ling Er, tolong jaga penginapan. Jagalah baik-baik. Lingxi, kau tidak membawa kami ke tempat yang salah, kan? Kami tidak melihat siapapun di sepanjang jalan. Ada apa? Itu Raja Laut. Dia benar-benar datang sendiri. Raja Laut ayah Si Yue. Benar, Raja Laut adalah ayah kandung Si Yue. Pada saat yang sama, dia juga prajurit terkuat dari klan Laut. Aku tidak menyangka klan Laut menganggap transaksi ini begitu serius. Bahkan Raja Laut datang sendiri. Sepertinya klan Laut adalah ras yang masuk akal dan baik. Saat Si Yue kembali ke penginapan, aku harus berterima kasih padanya dengan baik. Paman Raja Laut, aku Lingxi. Di mana kakak Si Yue?
Kenapa aku tidak melihatnya? Raja Laut, aku benar-benar harus berterima kasih kepada klan lautmu atas bantuan besar mereka. Jika kau datang ke penginapanku, aku akan memberikan diskon 30% untuk semua anggota klan laut. Si Yue adalah tamu yang lebih terhormat di penginapanku. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Raja Laut, apa yang kau lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja, membunuhmu, untuk mengambil hadiah dari klan naga. Kalian bocah kecil tidak tahu diri, berani kalian membuat marah klan naga. Kali ini, bahkan jika dewa datang, mereka tidak bisa menyelamatkan kalian. Sial, kali ini aku mati. Tuan Raja Laut, bos, dia orang baik. Tolong jangan sakiti dia. Si Yue juga menganggap dia orang baik. Jika kau sakiti dia, si Yue, dia akan sedih juga. Demi si Yue, sebaiknya kau pergi dari sini sekarang. Atau jika kita benar-benar bertarung, pedang tidak punya mata, kau bisa terluka. Nasib sial. Selama aku membunuhmu, aku bisa mendapat hadiah dari klan naga, maka status klan laut akan naik lebih tinggi lagi. Di dunia ini, selain klan naga, kami klan laut tidak akan punya musuh lagi. Bos, Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Tempat ini terlalu jauh dari penginapan, aku tidak bisa menikmati keuntungan dari otoritas mutlak. Apakah aku akan mati di sini hari ini? berani kau. Kau berani menyergap bos. Sial. Inilah malaikat darah. Malaikat darah, bukankah sudah 500 tahun hilang? Bagaimana bisa muncul di sini? Tuan Kaisar Laut, kami akan menahan malaikat darah. Tuanku, Anda sendiri yang menangani anak itu. Baik, kamu hanya perlu bertahan selama 5 detik. Setelah aku membunuh sampah ini, aku akan datang membantu. Bos, pergi sekarang. Aku akan melindungimu di sini. Jangan bertempur secara langsung. Jika tidak bisa menang, mundur, bertahan hidup adalah prioritas. Waktu berhenti. Suku laut. Mereka benar-benar menjebakku, mereka benar-benar memasang jebakan untukku. Saat aku mendapat kesempatan, akan kubuat suku lautmu membayar darah dengan darah. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa melarikan diri sejauh itu? Apa yang baru saja terjadi? Tuan Kaisar Laut, sepertinya dia sudah kabur. Haruskah kita kejar? Kejar apanya? Dengan adanya malaikat darah itu, kita tidak bisa mengejar sama sekali. Ayo kembali. Aku telah kehilangan kesempatan untuk membunuhnya secara diam-diam. Kembali dan ikuti naga suci, tuntun jalan untuk naga suci. Tuan naga suci sangat cepat, dia sudah membawa orang ke sini. Tidak, aku harus bergegas ke sana dan melakukan sesuatu. Tuan naga suci, menurut intel dari keturunanku yang tidak berguna, ini adalah penginapan itu. Para naga, hancurkan tempat ini. Tidak ada seorang pun di penginapan yang akan diampuni. Bos, kamu tidak keluar untuk menandatangani persediaan? Bagaimana kamu bisa terluka parah seperti ini? Terdeteksi inang terluka parah. Bahaya maut. Memicu aturan otoritas absolut. Menyembuhkan luka. Aturan otoritas absolut sebenarnya memiliki kegunaan ini? Di alam World of Warcraft, seseorang menyerang penginapan. Silakan pergi dan hentikan mereka. Apa yang harus datang telah datang. Kalian, ikut aku menyambut tamu. Sistem, alihkan ke alam World of Warcraft. Beraninya kamu. Tuan Naga Suci sendiri telah datang, cepat dan bersujud mengakui dosa-dosamu. Serahkan tubuh Aurui, dan aku akan membiarkanmu mati utuh.
Di sini, rasanya enak, renyah, rasa ayam, proteinnya mungkin 10.000 kali lipat dari daging sapi, bagus untuk vitalitas. Aku hampir mimisan. Jadi, saudara-saudara, kalian mau mencicipi juga? Kalau begitu silakan masuk. Oh tidak, Tuan Naga Suci benar-benar marah. Setelah masalah ini, klan laut mungkin akan dimintai pertanggungjawaban. Berani benar kau menghina ras naga. Kau layak mati, aku akan memakannya hidup-hidup. Manusia terkutuk. Martabat ras naga bukanlah sesuatu makhluk hina sepertimu yang bisa kau injak. Hari ini, aku akan membuatmu mengerti harga dari kelancanganmu. Bagaimana mungkin? Serangan naga berkepala 3 bahkan tidak menimbulkan satu riak pun. Pertahanan penginapan betapa kuatnya? Saat aku merasa mengantuk, ada yang membawa bantal. Bola naga yang dibutuhkan untuk upgrade penginapan inilah dia, 10 naga. Untuk waktu yang lama ke depan, kita tidak perlu khawatir tentang pasokan daging naga. Dasar makhluk hina, kau berani menyinggung keagungan naga. Aku akan membuatmu menyesal terlahir di dunia ini. Naga suci sendiri telah turun tangan. Pemilik penginapan ini bahkan jika dia adalah dewa, dia tidak bisa bertahan dari murka naga suci. Dia pasti mati. Tuan Naga Suci telah bertindak. Orang-orang bodoh yang berani menantang naga akan mati semua. Bos, apa yang harus kita lakukan? Naga suci ini sangat kuat. Saat menghadapinya, aku secara naluriah merasa takut. Jangan khawatir. Di luar, mereka mungkin punya kesempatan untuk menyergapku dan melukaiku, tapi di dalam penginapan, aku adalah dewa. Bagaimana mungkin? Tuan Naga Suci bahkan tidak bisa menembus pertahanan ini, dan bahkan terluka. Tuan Naga Suci gagal. Ini tidak mungkin. Kami memblokirnya begitu saja. Kenapa tidak ada getaran sedikit pun? Apakah mereka benar-benar menyerang? Wow, bos, kamu sangat tampan. Bukan apa-apa. Tenang saja. Penginapan ini aneh. Kekerasan tidak bisa masuk sama sekali. Harta ini seharusnya milik Tuan Naga Suci. Tapi sekarang sedang diduduki oleh makhluk rendahan ini. Sungguh pemborosan harta. Hei, kalian tidak masuk untuk membeli apapun, dan kalian juga tidak pergi, jadi apa yang kalian lakukan memenuhi pintuku? Bisakah kalian tidak mengganggu bisnisku? Raja Laut, jika aku ingat dengan benar, putrimu keluar dari penginapan ini, dan sekarang dia sedang dipenjara di pemukiman klan laut. Tuan Naga Suci, putriku yang durhaka, dia juga korban. Dia berusaha keras mencegah mereka. Tapi pemilik penginapan ini terlalu sombong. Dia sama sekali tidak mendengarkannya. Dia bahkan mengatakan bahwa naga-naga adalah sekumpulan sombong-sombong yang memandang rendah semua orang. Putriku berdebat dengan mereka, dan mereka memukulinya. Apa? Mereka berani menyebut kami naga sampah? Berani sekali mereka. Ayo kita lawan dia. Kita semua pergi bersama. Meskipun kita tidak bisa memecahkan cangkang kura-kura ini, kita bisa melelahkannya. Bodoh. Bahkan aku tidak bisa menembus pertahanan itu. Kau pikir kau bisa? Kalau aku ingat dengan benar, putrimu berteman dengan putri suku telinga kucing. Waktu dia pergi kali ini, mereka pergi bersama, kan? Maksudmu, menangkap orang telinga kucing, dan membawanya padaku? Karena kita tidak bisa memecahkan cangkang kura-kura. Ayo buat semut-semut itu keluar dengan sendirinya. Apakah suku laut benar-benar bergabung dengan suku naga? Jelas sekali, tadi saat kita di Danau Bintang Bulan, menghadapi Kaisar Laut, kita hampir mati. Mereka ada di pihak yang sama. Lalu bagaimana dengan Kak Siwe? Sulit dibilang. Saat mereka menyergap kita tadi, si Yue tidak muncul. Masalah ini mungkin tidak ada hubungannya dengan si Yue. Ika? Tentu saja, mungkin juga sepenuhnya mungkin bahwa si Yue yang mengatur ini. Lagi pula, suku laut adalah keluarganya. Membantu keluarganya adalah wajar. Tidak mungkin. Kak Siwe bukan orang seperti itu. Ibu, ayah. Santai aja. Mereka hanya mencoba memprovokasimu,
Kalau kau keluar, kau akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mereka. Tapi itu ibu dan ayahku. Jadi ini klan naga yang sombong, ya? Bisa benar-benar menggunakan trik kotor seperti itu? Benar-benar tidak tahu malu. Membunuh naga untuk diambil dagingnya. Dulu kupikir membunuh naga untuk daging agak kejam. Tapi sekarang kurasakan kita belum cukup membunuh. Heh, mulut tajam. Banyak bicara. Kalau berani, keluarlah. HMPH. Bersembunyi di tempurung kura-kura keahlian macam apa itu? Lingxi, tenanglah. Kalau kau keluar sekarang, kau tidak akan bisa menyelamatkan orang tuamu sama sekali. Sebaliknya, jika kau tetap di dalam penginapan, sisi lain akan berhati-hati dan tidak akan menyakiti orang tuamu. Kau benar-benar berani keluar? Itu mengejutkanku. Aku akan memberimu kesempatan, bebaskan orang tua karyawanku. Aku bisa membiarkanmu memilih cara kau ingin dimasak, digoreng, direbus, atau dikukus. Aku bisa meminta pendapat kalian sendiri. Zhao San, robek dia. Mau menyentuh bosku? Maka injaklah mayatku dulu. Kau, mundur. Biarkan aku menikmati XP sendirian. Melampaui batas. Kau pikir kau bisa menghalangi amarah naga? Mati. Atas perbuatanmu. Bertobatlah. Terdeteksi, seorang tamu menyerang tuan rumah. Aturan otoritas absolut diaktifkan. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak melihat dia bergerak? Apa yang kau lakukan? 10 naga itu, bunuh dan potong-potong semuanya, kirim daging naga ke gudang untuk disimpan. Apa yang kau lakukan pada mereka? Jangan khawatir, kau akan segera bergabung dengan mereka. Hapus dia. Sistem, kenapa kau biarkan mereka pergi? Bukankah aku perintahkan kau untuk menghapus mereka? Kedua tamu ini tidak menyerang tuan rumah. Jadi aturan otoritas absolut tidak terpicu. Tuan rumah tidak boleh sembarangan mengambil nyawa tamu. Begitu ya? Lupakan saja. Biarkan dia pergi. Lagi pula, kita sudah dapat semua bola naga yang dibutuhkan untuk upgrade penginapan. Kita bisa upgrade penginapan sekarang. Elit klan laut itu tidak ada tandingannya bagiku. Aku mendengar auman naga dari penginapan. Aku jadi cemas dan tidak menyelesaikan pertarungan. Aku melihat dari jauh bahwa musuh sepertinya sudah melarikan diri. Bos, mereka sudah pergi. Haruskah kita kejar? Kejar? Tidak mungkin. Bisakah kamu mengalahkan mereka? Aku tidak bisa mengalahkan mereka. Tapi bos, kamu bisa. Jika kamu turun tangan, mereka tidak akan punya kesempatan. Jangan kita kejar mereka. Ayo kembali. Sistem, upgrade penginapan. Jumlah bola naga memenuhi persyaratan upgrade. Upgrade penginapan dimulai. Upgrade ini akan berlangsung 1 hari. Harap tunggu dengan sabar, Tuan. Pengerjaan yang luar biasa. Aku penasaran apa lagi selain upgrade penginapan, kegunaannya. Lingxi, apa kamu tidak apa-apa? Mereka tidak menyakitimu, kan? Ayah, jangan khawatir, bos itu orang baik. Dia tidak hanya tidak menyakitiku, dia memberiku banyak makanan enak. Hei, ayah dan ibu, coba cicipi. Makanan di sini sangat enak. Seenak apa? Kamu masih kecil, belum banyak melihat dunia. Suatu hari aku akan berburu harimau api ungu dan membawakanmu dagingnya. Itulah makanan lezat sejati di dunia ini. Sangat wangi, aromanya yang kuat. Astaga, daging binatang ajaib jenis apa ini? Baunya enak banget, rasanya luar biasa.
Kamu sudah setua ini, masih saja heboh. Memang baunya enak, tapi apa seenak itu? Bu, Pah, bukankah sudah kubilang? Camilan di sini enak kan? Pak, stik pedas ini dan daging harimau iblis api ungu, kalau dibandingkan, mana yang lebih enak? Harimau iblis api ungu, aku tidak familiar dengan itu. Jangan mendekatiku lagi. Bos, aku ingin kembali ke dataran tandus. Sudah lama sejak aku pergi, orang tuaku di rumah pasti khawatir. Aku tidak punya orang tua. Aku yatim piatu sejak kecil. Aku dibesarkan oleh kakek direktur panti asuhan pemukiman. Dia membesarkanku. Sekarang aku sudah cukup kuat. Aku ingin kembali dan mengunjunginya. Ambil ini. Pulang dan temui dia. Camilan dari toko, ambil sebanyak yang kamu mau, bawa kembali untuk anak-anak di panti asuhan untuk dicoba. Ayo, bukannya kita tidak bakal ketemu lagi, jangan buat suasana jadi sedih. Aku pergi, dan akan segera kembali. Nightingale, kamu ikut dengannya dan periksa, jika ada bahaya, bantu dia. Baik, bos. Terima kasih telah membantu, menjaga putriku. Ini bukan benar-benar menjaga, bagaimanapun juga, dia karyawanku, memastikan keselamatan karyawan adalah tanggung jawabku. Jadi, bos, apakah kamu masih merekrut? Aku bisa berburu. Aku pemburu terbaik di suku ini. Baiklah, pergi dan siapkan daging monster untukku. Aku akan menukarnya dengan makanan ini. Saat ini, penginapan hanya punya camilan, terlalu terbatas, lagi pula, daging naga terbatas, tidak bisa menyediakan untuk semua tamu. Daging monster ini, bisa memperkaya menu penginapan? Lingxi, apa yang kamu lakukan? Aku tidak makan apapun. Apa ini? Hehe, bagaimana dengan ini? Hukum aku dengan 10 tahun pelayanan lagi? Itu bukan hukuman, kurangi 5 tahun. Apa? Aku harus pergi ke duniaku. Kau ikut denganku? Tidak, aku tidak akan pergi. Di kehidupan ini, aku tinggal di penginapan. Aku tidak pergi kemanapun. Duniaku punya banyak makanan lezat, jauh lebih baik dari camilan ini, ada makanan enak. Membagi kekhawatiran bos, adalah tugasku sebagai karyawan. Aku siap, aku bisa berangkat kapan saja. Biarkan aku jelaskan, bicaralah lebih sedikit saat sampai di sana, hal-hal yang kubilang jangan disentuh, jangan disentuh. Semua tindakan ikuti perintahku, jika tidak patuh, aku akan mengembalikanmu segera. Jangan khawatir, bos. Lingxi yang paling patuh. Sistem, beralih ke dimensi perkotaan. Lingxi bos, Siwe telah mengecewakanmu. Kuharap kau bisa mendengarku dari alam baka dan memaafkanku sekali ini saja. Bukankah seharusnya kau menjadi pemandu klan naga? Kenapa kau kembali? Siwe, oh, putriku tersayang, langit runtuh. Katakan padaku secara detail, pemilik penginapan itu, siapa dia sebenarnya? Apa maksudmu? Naga suci sudah bergerak, dan kau sendiri yang memimpin. Siapa pemilik penginapan itu? Apa masih penting? Jangan bilang kau begitu baik hingga mendirikan monumen untuk mereka. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Pemilik penginapan itu tidak mati. Bagus, bosnya tidak mati. Dan Lingxi juga tidak mati. Yang biru adalah dari klan naga. 10 naga raksasa penuh. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Dalam sekejap mata, mereka semua mati. Bahkan naga suci sendiri hanya bisa melarikan diri.
Kau tahu, sebagai pemandu, pemilik penginapan itu, apakah dia akan datang ke rumahku untuk menyalahkanku? Bahkan naga suci tidak bisa menandinginya. Bagaimana aku mungkin menghadapinya? Apa yang harus kulakukan? Si Yue, Jika saja kita tahu ini akan terjadi, kenapa kita memprovokasi dia sejak awal? Sudah kubilang, pemilik penginapan itu misterius dan juga sangat kuat, tapi kau tidak mendengarkan. Sekarang hasil ini bukankah itu semua salahmu? aku punya ide. Kupikir pemilik penginapan itu cukup tampan dan berbakat. Dia muda, pasti belum menikah. Setelah kematian Aurui, si Yue, kau bisa beralih ke dia. Siapapun yang kau nikahi, sama saja. Kupikir pemilik penginapan itu cukup baik. Bagaimana menurutmu? Ayah, apa yang kau bicarakan? Sudah diputuskan. Aku akan segera pergi dan menyiapkan mahar. Klan laut kami mungkin tidak punya banyak, tapi emas, perak, dan permata yang disukai manusia, di perbendaharaan kami, menumpuk seperti gunung. Aku tidak percaya melempar uang tidak akan berhasil. Selama bos itu menerima, maka klan laut kita bisa bebas dari masalah. Siapa tahu, kita bahkan bisa menggantikan klan naga sebagai ras terkuat di dunia ini. Kakek Dean, aku kembali. Asheng, Ahai, kalian di mana? Lihat apa yang dibawa kakak untuk kalian, sesuatu yang enak untuk dimakan. Asheng, Ahai, cepat keluar. Kakek Dean, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Linger, kenapa kau kembali? Linger, kau harus pergi. Tuan kota baru tidak akan melepaskanmu. Pergi sekarang. Tuan kota baru. Ye Linger, kau benar-benar berani kembali? Kau. Setelah Tuan Luo meninggal, pemukiman tidak memiliki pemimpin. Kau mengambil tahta Tuan tanpa izin. Apa kau tidak takut orang kepercayaan Tuan Luo akan membunuhmu? Setelah Luo Feng meninggal, aku, yang terkuat di seluruh benteng. Siapa yang berani menentangku sebagai tuan kota? Mereka para preman. Ye Linger, kau sama menyedihkannya dengan mereka. Kau tidak bisa menguasai kekuatan manusia super. Level 9. Kau membunuh kakek Dean. Kau membunuh Asheng dan Ahai. Oh, maksudmu orang-orang sialan ini? Benar. Aku membunuh mereka. Apa yang kau inginkan? Maka kau akan dikubur bersama mereka. Kau, melawan aku? Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan seperti ini? Kau hanya pengguna kemampuan level 5. Pergi ke neraka. Dan mati bersama kepala sekolah. Ye Linger, mundur. Aku tidak ingin membunuhmu. Kami bertiga bergabung. Dan kau pasti mati hari ini. Dia membunuh seseorang dan salah duluan. Dia sudah mendapat hukuman yang pantas. Cukup. Cukup. Cukupmu akan membuat kepala sekolah sembuh, atau menghidupkan Asheng dan Ahai kembali? Beberapa yang bahkan belum membangkitkan kemampuan mereka, hanya sampah tak berguna. Mati ya mati. Ye Linger, kau harus mengutamakan gambaran besarnya. Ancaman dari gerombolan zombie di luar belum berakhir. Pemukiman membutuhkan pengguna kemampuan level 9 untuk menjaganya. Kau tidak bisa membunuhnya. Aku bilang hari ini dia mati, dan dia akan mati. Apa yang kau katakan tidak penting, dan kau tidak bisa menghentikanku. Mencapai level 9, menunjukkan kau punya sedikit keberuntungan. Tapi jika kau mati muda, sayang sekali. Aku sarankan kau pergi sendiri. Kita tidak perlu repot. HMPH, kau tidak sebanding dengan kami. Kami tidak ingin mengeroyokmu. Keluar dari pemukiman. Oh, begitukah? Kaisar Mayat. Kaisar Mayat Nightingale tidak bersayap. Siapa kamu? Kamu benar. Aku adalah burung bulbul. Ku dengar. Kamu tidak ingin bergerombol. Kamu ingin mengusir Ling Er. Burung bulbul, meskipun kau kuat, kami bertiga bersama. Kau tidak akan menang. Jika kau tidak ingin mati, pergilah dari sini. Jangan ikut campur. Ini urusan manusia kami. HMPH. Ling Er adalah tamu VIP di penginapanku. Bos menyuruhku melindunginya. Jadi urusannya adalah urusanku. Karena kau tidak akan bertindak, aku akan mengambil inisiatif. Oh tidak, dia menerobos lagi. Kami tidak bisa menghentikannya sama sekali. Burung bulbul, jika kau bunuh kami, pemukiman ini hancur. Tidak ada yang bisa menghentikan gerombolan zombie. Ini rumah Ye Linger. Apa kau ingin menghancurkan rumahnya? Bunuh mereka.
Kekuatanku, dengan bantuan bos, masih bisa meningkat cepat. Aku akan mengambil alih sebagai tuan kota. Jaga rumahku sendiri. Ling Er, bunuh mereka. Maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Aku kembali ke penginapan untuk melayani bos. Pemukiman kota ini, urus sendiri. Mulai sekarang, aku adalah tuan kota pemukiman ini. Aku akan secara pribadi membangun kembali kampung halamanku. Wow, Dick, apa kamu cosplay sebagai gadis kucing? Lucu sekali. Cosplay sempurna. Cepat, ambil foto. Bao Huo, Bos, apa yang harus kita lakukan? Aku salah perhitungan. Aku lupa bahwa penampilanmu di dunia ini menimbulkan dampak sebesar itu. Dick, ayo kita berfoto selfie bersama. Dick, Bos, apakah ini duniamu? Kenapa menakutkan sekali? Orang-orang itu terlalu antusias. Telinga kucingmu itu terlalu mencolok. Di dunia kita, ada banyak orang yang suka tipe sepertimu. Tipeku? Di dunia kita, ada berbagai macam orang. Apa yang mengejutkan dari itu? Sulit menjelaskannya padamu. Ayo, pertama, ayo belikanmu pakaian baru. Sebaiknya kita belikan topi untuk menutupi telinga kucingmu. Selamat datang. Wow, gadis kucing, kamu cantik sekali. Nona, apa kamu selebriti internet? Kamu sangat cantik, dan cosplaymu sangat mirip. Aku hampir mengira itu telinga aslimu. Kamu benar. Ini telinga asliku. Heh, Nona, kamu suka bercanda ya? Telinga ini terlihat sangat asli. Boleh aku sentuh? Wow, lembut sekali dan asli. Bahan apa ini? Persis seperti telinga asli. Aku juga mau beli sepasang. Tolong berikan dia pakaian santai dan topi. Tampan, pacar kamu cantik sekali. Apapun yang dia pakai, pasti terlihat bagus. Dia bukan pacarku. Hehe. Bos, pakaian di duniamu terasa sangat nyaman. Boleh aku bawa satu set pulang? Aku tidak punya uang sekarang. Kalau bukan karena telingamu dan wajahmu yang terlalu bagus, aku tidak akan membawamu ke sini. Halo, Pak, permisi, apakah Anda punya barang untuk ditukar? Pak, barang ini terlalu berharga, silakan ikut saya. masuk. Zhang, ada apa? Manajer Liu, ada barang berharga yang perlu Anda periksa. Hati Afrika. Bagaimana mungkin ini hati Afrika? Yang Anda punya ini asli. Lalu apa yang ada di tangan keluarga kerajaan asing? Anda, manajer, memang ahli, pasti bisa membedakan asli dan palsu. Aku tidak akan bertele-tele, kalau harganya cocok, aku jual. Anak muda, hati Afrika di pasaran bernilai tinggi tapi sulit dijual. Tapi nilainya sekitar 500 juta yuan. Aku beri dua pilihan. Pertama, kami adakan lelang untukmu. Harga jual akhirnya bisa tak terhingga. Pilihan kedua, kami tawar harga tetap. Aku beri 500 juta yuan. Aku ambil yang kedua. Aku tidak peduli jumlahnya, aku hanya ingin cepat. Anak muda, kamu orang yang terus terang. Aku ambil hati Afrika. Berikan nomor kartumu. Aku suruh seseorang transfer uang segera. Jangan buru-buru transfer. Aku punya harta lain. Aku ingin Anda lihat, manajer. Aneh. Sekilas, tampak seperti mutiara bercahaya, tapi jelas bukan. Dalam pekerjaan saya, dengan pengalaman puluhan tahun, benda ini pasti bukan buatan manusia. Aneh. Mutiara bercahaya, Pak Tua, jika naga mendengarmu berkata begitu, dengan harga diri mereka, entah seberapa marahnya mereka. Mereka mungkin melintasi alam untuk bicara denganmu. Naga? Naga apa? Apa kamu berbicara bahasa Mandarin? Aku mulai tidak mengerti. Manajer Liu,
Apa yang akan saya katakan mungkin akan menghancurkan pemahaman dan pandangan duniamu. Tapi tidak bisa dipungkiri ini memang mutiara naga asli. Seperti yang baru saja kamu dengar, itu adalah naga. Naga? Apakah benar ada naga di dunia ini? Saya tidak tahu tentang dunia ini, tapi pemilik mutiara naga ini tidak berasal dari dunia ini. Saya tahu Anda mewakili pemerintah. Saya perlu Anda menghubungi seseorang yang berwenang di pemerintah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan saya. Jika apa yang kamu katakan benar, maka itu benar-benar memerlukan seseorang yang lebih berwenang untuk menanganimu. Saya akan menelepon segera. Tunggu sebentar. Apa kamu tidak takut aku berbohong padamu? Benda ini sebut saja mutiara naga untuk saat ini itu jelas bukan buatan manusia. Allah menciptakan sesuatu seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat seumur hidup. Ini layak dicoba. Bos, duniamu juga memiliki naga. Aku bisa merasakannya. Apa? Kita punya naga di sini juga? Bagaimana kamu bisa merasakannya? Bagaimana mungkin? Aku bisa menciumnya. Tapi jaraknya jauh dari kita. Aku tidak pernah mengira benar-benar ada naga. Naga itu langka. Tapi memiliki naga seharusnya tidak seaneh itu kan? Di dunia kita, naga hanya ada dalam legenda, belum ada yang benar-benar melihatnya, dan naga adalah totem spiritual budaya kita. Mereka memiliki makna simbolis yang besar. Hanya saja tidak terduga bahwa mereka benar-benar ada. Tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ini. Aku selalu mengira kamu cukup lemah, bahkan lebih lemah dari Yelinger dari Wasteland. Bos, apa yang kamu katakan? Kami manusia bertelinga kucing pandai melacak dan berburu. Pendengaran dan penciuman kami termasuk yang terbaik di dunia. Contohnya, seseorang sedang datang sekarang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Chen Feng, Kepala Departemen Keamanan. Jadi ini bola naga yang kamu maksud? Ya? Aku tidak bisa membedakan apakah ini asli atau tidak. Aku akan menyerahkannya pada profesional untuk diteliti, tentu. Tentu saja. Aku tidak bisa memahami apa fungsi bola naga ini juga. Aku mengeluarkannya untuk bekerja sama dengan negara. Aku yang menyediakannya, kamu yang menelitinya, berbagi hasilnya. Apa kamu sadar, jika ini adalah bola naga asli? Apa artinya? Tentu aku sadar. Itu berarti peta global akan berubah karenanya. Sesuatu yang begitu penting, dan kamu bawa-bawa saja. Apa kamu tidak takut kekuatan asing akan mengambilnya? Mereka tidak layak. Aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Tapi, anak muda, kamu harus tahu. Dunia ini jauh lebih rumit dari yang kamu bayangkan. Rasa percaya diri itu baik, nak, tapi... Bagaimana kau melakukannya? Seperti yang kau lihat, aku telah memperoleh beberapa kemampuan yang tidak biasa. Begitu juga dengan asal-usul Dragon Ball ini. Dan justru karena apa yang kumiliki aku tidak takut. Jadi sekarang, bisakah kita mulai bekerja sama? Ya, aku akan melaporkannya. Saya harap Anda, Pak, dapat juga merahasiakan masalah Dragon Ball ini. Tentu saja. Dragon Ball hanyalah makanan pembuka. Jika kerjasama kita berjalan lancar, maka, aku akan terus menyediakan banyak hal supernatural. Kalau begitu, untuk kerjasama yang sukses. Jika ada hasil penelitian baru, bagaimana cara menghubungimu? Ponselku masih berfungsi. Informasi identitasku asli. Hahaha. Bos, apa yang akan kita lakukan sekarang? Belanja. Aku ingin membeli pakaian. Aku ingin membeli makanan enak. Yang ini cantik sekali. Siwe, cocok banget buat kamu. Wah. Yang ini juga cantik. Ibu pasti suka. Yang ini bagus juga. Ini untuk ayah.
bungkus semuanya untukku. Aku ambil semuanya. Wah, banyak sekali camilannya. Dan masih banyak lagi. Camilan yang belum pernah kucoba. Ambil saja yang kamu mau. Panggil manajermu. Aku ingin membahas pesanan besar. Pak, ada yang bisa saya bantu? Saya perlu memesan berbagai macam makanan, termasuk camilan dan makanan siap saji, dan semua jenis minuman. Saya ambil sebanyak yang Anda punya, antarkan ke penginapan di Jalan Zenan, 88. Uang bukan masalah. Jangan khawatir, toko kami punya banyak stok. Kami punya sebanyak yang Anda butuhkan, dan kami bisa memberi Anda diskon. Saya akan pergi sekarang, untuk memberitahu gudang menyiapkan stok. Kami pasti akan mengirimkannya, secepat mungkin. Di mana Yeling Er? Kenapa dia tidak datang? Ling Er sekarang telah menjadi penguasa kota permukiman manusia. Dia sekarang yang memerintah. Dalam waktu dekat, dia mungkin tidak akan kembali. Bagus juga. Dia menjadi penguasa kota. Sepertinya penginapanku bisa mendapatkan banyak pelanggan tetap. Lebih baik lagi, aku bisa melakukan perdagangan jangka panjang dengan permukimannya, tukar barang dan jasa. Dunia World of Warcraft. Para tamu sudah berkumpul di luar. Silakan bersiap diri untuk penyambutan. Dunia Warcraft baru saja terhubung, dan kita sudah bertempur mati-matian melawan ras naga. Dari mana datangnya tamu-tamu ini? Beralih ke saluran dunia Warcraft. Kak, kau kembali. Kau Raja Laut, kan? Terakhir kau memandu para naga, dan sekarang kau berani muncul? Bos, itu kesalahpahaman. Para naga memaksa aku untuk memandu mereka. Kau juga pasti tahu betapa sewenang-wenangnya para naga. Kami, ras yang lemah dan kecil seperti kami, tidak punya hak bicara. Demi bertahan hidup, aku terpaksa melakukan ini. Meskipun klan laut adalah bawahan para naga, itu bukan berarti segalanya harus mengikuti keinginan mereka. Ayolah, setahuku, saat aku membunuh Aurui, dalam sekejap itu, para naga langsung melacak lokasi penginapanku, sama sekali tidak perlu kau yang memandu. Sepertinya kau sukarela untuk mendapat pujian. Mohon ampun, bos. Aku hanya sesaat kesurupan. Raja Laut, kenapa kau begitu merendah di depan manusia rendahan? Kulihat dia lemah, bahkan setelah kau merendah begini, jika dia masih tidak tahu diri. Diam. Apakah ada tempatmu bicara di sini? Kamu tidak tahu apa-apa. Bahkan Tuan Naga Suci tidak bisa mengalahkannya. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu dan aku, itu tidak lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Apa, Naga Suci tidak bisa mengalahkannya? Dia... Sebenarnya, aku pikir kamu cukup pintar. Dan kamu tahu cara menarik perhatian. Dia sebelumnya memiliki pertunangan dengan Aurui dari klan naga. Tapi Aurui tidak tahu apa yang baik untuknya, dan mati di tangan bos. Sekarang pertunangan itu batal. Aku mengambil inisiatif untuk menikahkan Si Yue denganmu, bos. Kita bisa menjadi besan. Ini tanda terima kasih kecil dariku. Anggap saja sebagai permintaan maaf untukmu, bos. Yeying, ambilkan aku gerobaknya. Meskipun aku menjual Heart of Africa, aku tidak kekurangan uang sekarang. Tapi siapa yang akan mengeluh punya lebih banyak uang? Bos, Bagaimana menurutmu tentang pernikahan ini? Siapa bilang kamu boleh berdiri? Masalah pernikahan ini, meskipun aku setuju, aku tetap harus bertanya, pendapat Si Yue sendiri yang penting. Si Wei angguk saja cepat. Keselamatan suku laut sepenuhnya di tanganmu. Saat ini, jangan bertindak impulsif. Anggap ini ayahmu memohon padamu. Bos, ayahku melakukan kesalahan. Sebagai putrinya, aku harus bertanggung jawab. Keselamatan suku laut hanya ada padaku. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Kamu bisa menolak, aku juga tidak akan menyentuh suku laut. Tapi aku punya satu syarat. Bos, silakan lanjutkan.
Bebas dari 3 kejahatan, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Losmenku kebetulan butuh pembersih, kalian suku laut semua punya kemampuan mengendalikan air. Sebagai kaisar suku laut, kamu bahkan lebih hebat. Bekerja sebagai pembersih di losmenku sangat cocok. Aku toh kaisar dari sebuah suku. Jika aku jadi pembersih, bukankah aku akan ditertawakan seumur hidup? Tolong. Bos, beri aku muka. HMPH, jadi pembersih, atau diusir dari suku laut, kamu pilih. Baiklah. Aku akan melakukannya. Tapi aku perlu kembali ke suku laut dulu untuk menangani dampaknya. Tidak perlu. Posisi kaisar laut serahkan saja pada si Yue. Mulai sekarang, dia adalah permaisuri suku laut, kamu fokus jadi pembersih yang baik. Baiklah. Kalau begitu, lakukan seperti ini. Mulai hari ini, si Yue adalah kaisar suku laut. Lihat, petugas kebersihan itu punya ekor ikan. Dia dan wanita cantik itu. Mungkin mereka satu keluarga. Kudengar, bos kita adalah Dewa Ruang. Dia bisa menembus ruang dan berkomunikasi dengan semua alam. Petugas kebersihan itu dan 2 wanita cantik itu adalah makhluk dari dunia lain. Hei, kau! Bersihkan meja ini untukku. Berani-beraninya kau. Dasar manusia rendahan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku, kau ingin mati. Sini, apa yang kau lakukan pada tamu kehormatanku? Pekerjaan bersih-bersih ini, kau tidak menginginkannya lagi? Aku akan membersihkannya segera. Tunggu sebentar. Si Yue, aku ingin mencapai kesepakatan bersama dengan suku laut. Bos, ada apa? Katakan saja, suku laut selamat karena kebaikanmu. Permintaan apapun yang kau ajukan, selama itu darimu, kami suku laut akan setuju tanpa syarat. Kau tidak perlu merendah, dialah yang salah. Kau tidak perlu menanggungnya, kita semua teman, aku tidak akan membuatmu rugi. Aku butuh beberapa sumber daya langka, termasuk inti monster dan berbagai daging binatang suku laut. Sebagai imbalan, aku akan memberikanmu makanan. Baik, atas nama Kaisar Laut, aku terima, bos, kesepakatanmu. Ada apa? Penginapan mati listrik? Dimensi aneh. Tautan berhasil. Seorang tamu mendekati penginapan. Tuan, silakan siap menyambut mereka. Dimensi yang menyeramkan. Kenapa begitu menakutkan? Mendeteksi item energi khusus. Dendam. Tuan, kumpulkan dendam. Untuk meningkatkan penginapan. Dendam? Bos, apa yang dilakukan orang-orang ini? Mata mereka menakutkan. Kenapa mereka tidak bicara? Mereka tidak hidup. Tentu saja mereka tidak bicara. Tidak hidup. Aku kaisar mayat. Lagi pula, aku juga mayat hidup. Aura kematian ini, aku paling familiar dengannya. Bos, kenapa lampu mati? Aku hampir tidak bisa melihat. Bos, kamu atur AC agak rendah. Aku merasa kedinginan. Aku terus merasa seperti ada yang menyentuh kakiku di bawah meja. Siapa yang suka bercanda seperti itu? Kamu pria dewasa, duduk sendirian di meja. Siapa yang punya waktu luang untuk menyentuhmu? Aturan pertama, sepertinya ada lebih banyak orang di antara kalian. Saat kalian bepergian bersama, berapa orang? Sepertinya 7 orang. Sebelum kami pergi, di pemukiman, kami hitung saat berkumpul. Lagi pula, penginapan ini berada di zona terlarang 3S, dengan banyak zombie level tinggi. Kami semua datang ke sini mempertaruhkan nyawa. Bagaimana kalau kalian periksa berapa banyak yang ada di sini sekarang? Ada yang hilang? Siapa yang nekat pergi sendirian? Bukankah kita semua setuju untuk datang dan pergi bersama? Apa-apaan? Kok ada orang tambahan? Apa maksudnya? Saat kalian datang, siapa yang diam-diam membawa orang? Tidak, hanya kami bertujuh. Tidak ada yang lain. Lalu siapa orang ke-8 itu? Apa yang terjadi di sini? Sistem, seseorang menginvasi penginapanku, kenapa kamu tidak membantuku membersihkannya? Tidak terdeteksi perilaku menyerang tuan rumah. Tuan rumah, tolong jaga tamu dengan baik. Ini menyeramkan. Aku akan kembali. Aturan kedua, jangan pernah keluar di malam hari.
sebelum subuh, kamu tetap di sini di penginapan, jangan pergi kemanapun. Aku tidak peduli apakah kamu manusia atau hantu. Sial berani main-main di wilayahku dan menyakiti tamuku, aku tidak akan mengizinkannya. Bos, mungkin sebaiknya kamu tidak keluar. Lihat keluar, di luar terlalu berbahaya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku ingin melihat siapa yang membuat masalah di wilayahku. Bahkan pemilik anjing pun mendapat hormat, kalian semua, tetap di dalam penginapan, tetap di tempat, tidak ada yang keluar, aku akan segera kembali. Pengantin baru? Di mana ini? Bukankah aku tadi di penginapan? Dia pengantin perempuan, lalu siapa aku? Tuanku, kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu tidak suka King Xian? Jangan mendekat, aku bukan tuanmu, kamu salah sangka. Tuanku, apa kamu membenciku? Apa karena aku tidak cantik? Pernikahan hantu? Kau lakukan ini padaku? Suami, apakah kau masih tidak menginginkanku? Karena aku yatim piatu, aku bukan yatim piatu. Aku punya orang tua, aku bahkan punya adik laki-laki. Mereka semua sudah mati. Dibunuh oleh keluargamu. Tenanglah, Tenang? Bagaimana aku bisa tenang? Orang tuaku bekerja sebagai pembantu keluargamu, Liu. Aku dan adikku dibesarkan sebagai anak pembantu. Kami hina. Kamilah yang kalian anak kaya bully. Ibuku anggun, cantik tak tertandingi. Kau menginginkan kecantikannya. Kau tipu dia ke ruang samping. Setelah dia meninggal, ayahku hampir tidak bisa makan atau tidur. Dia semakin kurus setiap hari. Aku tahu, dia sedang menyelidiki. Akhirnya dia tahu bahwa kaulah pembunuhnya. Hari dia tahu kebenaran, dia menangis semalaman. Dia benci ketidakberdayaannya sendiri. Dia benci bahwa dia tahu siapa pembunuhnya, tapi tidak bisa membalas dendam. jadi sekarang aku persis anak kaya yang kau gambarkan. Kau bunuh ibuku, lalu kau bunuh ayahku. Adikku diusir dari kota. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Dan kau menjaga aku dikurung dan dicambuk siang malam. Seluruh keluarga Liu kalian pantas mati. Kau paling utama. Dia benar-benar pantas mati. Kamu bohong. Kamu bersama mereka. Kamu terdeteksi, menyerang tuan rumah. Aturan otoritas absolut terpicu. Sialan, apa yang terjadi? Siapa dia? Dia bukan dari kita. Apakah dia dari kelompok kita? Kapan pemukiman kita punya? Cewek secantik ini, kamu cantik banget. Nona, mau ikut pulang denganku? Aku seorang mutant level 4. Aku jamin kamu akan punya makanan dan tempat tinggal. Kalian semua pantas mati. Pantas mati. Tidak ada yang akan lolos. Semua harus mati. Sistem, serap dendamnya. Dendam sedang diekstrak. Ada apa dengannya? Dia kelihatan kesakitan. Bos sedang mengekstrak dendamnya. Dendam wanita ini dalam sekali. Dalam istilah sebelum bencana dunia kita, dia adalah hantu penuntut dendam berbaju merah. Tipe yang membunuh semua orang. Membunuh semua orang. Semenakutkan itu. Kebencian berhasil diambil. Penginapan telah mendapatkan material upgrade. Apakah Anda ingin meningkatkan? Tingkatkan. Penginapan sedang ditingkatkan. Setelah peningkatan berhasil, Anda dapat membuka alam baru. Aku penasaran setelah peningkatan ini, akan menjadi alam apa? Kenapa kau menyelamatkanku? Aku dengar ceritamu dan merasa kasihan padamu. Kenapa aku tidak bisa melukaimu? Sebelum ini, aku tidak pernah gagal. Karena ini wilayahku. Sebelum ini, ada banyak yang mencoba menghadapiku, tapi aku juga tidak pernah gagal, dan tidak akan pernah. Dan, Lupakan. Masa lalu. Jet semua berlalu setelah kematianku.
Semua itu tidak penting lagi. Kebencianmu telah dibersihkan olehku, aku pikir kau bisa memulai hidup baru. Aku bahkan tidak punya tubuh fisik. Hanya jiwa. Bagaimana aku bisa memiliki hidup baru? Jangan khawatir, bukankah itu hanya soal membentuk tubuh? Aku punya cara. Apakah kau benar-benar punya cara untuk membentuk tubuh? Aku punya. Tapi tidak sekarang. Sampai saat itu, aku mungkin membutuhkanmu untuk tinggal di penginapanku. Jangan khawatir. Sebelum aku bisa membentuk tubuh, aku akan tinggal di sini. Aku tidak akan pergi kemanapun. Bos, maksudmu dia akan juga tinggal di penginapan mulai sekarang? Ada apa? Ada masalah? Tapi, Tapi kakak Nightingale bilang dia adalah arwah penasaran. dia akan menyakiti orang lain. Itu dulu. Mulai sekarang, dia tidak akan menyakiti siapapun, dia sama sepertimu, hanya seorang karyawan di penginapanku. Keahlian apa yang kau miliki? Apakah menari dihitung? Aku belajar menari saat masih hidup. Tentu saja. Kebetulan penginapan kekurangan hiburan, mulai sekarang, kau adalah karyawan baruku. Alam bintang biru, seorang tamu mendekat. Silakan bersiap menyambut tamu. Menteri Chen, ada perlu apa? Ada kemajuan baru dalam penelitian mutiara naga. Di dalam mutiara naga, ada energi yang sangat besar, sangat luas hingga menakjubkan. Total energi, menurut perkiraan, bahkan melebihi total energi seluruh negara. Jika suatu hari energi ini tiba-tiba menjadi bergolak dan kacau, atau bahkan menyebabkan ledakan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Maksudmu ini seperti membawa bom waktu? Ini bom hidrogen, dan bukan hanya satu atau dua, tetapi puluhan yang dibawa di tubuhmu. Namun, banyak akademisi telah menemukan dalam penelitian mereka, bahwa energi di dalam mutiara naga sangat stabil, dengan risiko kegoncangan yang sangat kecil. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk menyalurkan dan memanfaatkannya. Dalam hal itu, energi huaxia kita akan memimpin dunia. Jadi, apakah kamu datang ke sini kali ini untuk hal lain? Apakah kamu memiliki mutiara naga lain di sini? Satu terlalu sedikit. Ini adalah inti kristal yang diekstrak dari zombie di dunia tandus. Setelah manusia menyerapnya, mereka bisa berevolusi dan membangkitkan kekuatan super. Apa? Membangkitkan kekuatan super? Apakah kamu serius? Tahukah kamu apa artinya ini? Jika apa yang kamu katakan benar, era baru yang sepenuhnya akan dimulai. Tapi, energi dalam inti kristal ini ganas, tingkat keberhasilan pembangkitan kurang dari 1%, jika gagal, risikonya adalah kematian akibat ledakan. Tingkat keberhasilan 1% memang terlalu rendah. Jadi berapa banyak inti kristal ini yang kamu miliki? Sebanyak yang kamu mau. Hahaha, maka percayalah pada negara. Mereka pasti akan menemukan cara untuk memurnikannya. Alam kultivasi terhubung dengan sukses. Tuan, silakan bersiap untuk penerimaan. Alam kultivasi?